Setelah cukup stuck bertahun-tahun bikin konten dengan iPhone 7, sekarang aku memberanikan diri untuk upgrade ke iPhone 13. So, dengan pemakaian selama seminggu ini, aku bisa menyimpulkan apakah ini cocok digunakan untuk bikin konten atau justru tidak. Halo, aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Di video ini, aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, dan lainnya. Cuma kali ini aku bakal bahas soal review iPhone 13 yang baru aku pakai selama semingguan. Yap, basically aku ini merupakan pelajar, anak kuliahan, tapi juga di sisi lain aku juga sebagai content creator. Jadi kebutuhan untuk upgrade iPhone dari yang HP sebelumnya di iPhone 7 adalah karena diantaranya produktivitas sebagai pelajar tadi dan juga untuk kebutuhan konten. Di video ini aku bakal bagi ke beberapa section pembahasan, mulai dari pengalamanku menggunakan iPhone, review iPhone 13, dan saranku buat teman-teman terutama pelajar ya yang ingin upgrade ke iPhone. Sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Oke, mungkin pertama aku jelasin dulu kenapa sih harus upgrade ke iPhone 13. Buat aku pribadi, seperti yang tadi udah aku sebutkan sebelumnya, kalau misalnya ada kebutuhan produktivitas dan konten yang bikin aku tertarik untuk upgrade ke iPhone ini. Terlebih, HP yang udah aku gunain sebelumnya ini, iPhone 7 Plus, ini udah cukup lama, karena udah aku pakai sejak 2018-an, ya udah nggak berfungsi secara maksimal. Dan aku sebenarnya emang nunggu-nunggu sampai ada tahun di 2021, dimana aku percaya iPhone ini bakal punya desain yang baru dan juga beberapa improvement yang lebih besar. Dan yap, bener aja di iPhone 13 ini ada perubahan walaupun nggak besar-besar banget, dimana kameranya ini mulai jadi diagonal dan juga notch di depannya itu jadi lebih kecil. Tapi di samping itu, alasan pribadi aku upgrade ke iPhone 13 ini adalah sebagai self-reward sih. Karena di tahun 2021 ini was a very packed year for me, karena wah, banyak banget pengalaman-pengalaman manis pahit yang aku alami. Tapi ngomong-ngomong soal warna di iPhone ini, sebenarnya aku agak love and hate dengan warna biru ini sih. Terlebih kalau misalnya dilihat di kamera, birunya agak aneh ya. Birunya agak terlalu mencolok dan agak kayak 5C gitu. Tapi secara nyatanya sebenarnya nggak biru begitu banget sih. Mungkin karena kesehariannya kita nggak di depan layar yang terang kayak gini gitu. Tapi biasanya ya udah ada di lingkungan biasa aja dan warnanya nggak memantul kayak gini. Jadi aku suka in daily warna birunya gitu ternyata. Oke, kita masuk ke review iPhone 13, dimana menurutku ini aku cukup impress dengan banyak hal sebenarnya, karena lompatan aku dari iPhone sebelumnya dan sekarang itu cukup panjang, yaitu 5 tahun. Terutama ada 3 fitur utama yang menurut aku ini keren banget di iPhone 13. Dimana tahun ini iPhone emang sengaja improve besar-besaran di kamera, terutama ada fitur cinematic mode-nya ya. Jadi buat konten kreator seperti aku, ini berguna banget untuk berbagai kebutuhan. Termasuk mungkin kedepannya aku bakal coba bikin video YouTube menggunakan iPhone 13. Dan yang kedua adalah soal baterai. Ini berasa banget di aku karena sebelumnya di HP iPhone 7 Plus ini, aku bisa ngecas 2-3 kali dalam sehari. Karena heavy usage juga ya selama di rumah. Tapi semenjak pakai iPhone 13 ini, walaupun aku di rumah dan kegiatan sehari-hari juga di HP ini gitu, tapi ternyata HP-nya awet banget. Bahkan ini terakhir aku cas itu tadi malam. Tadi malam aku cas dan sekarang aku syuting video ini malam lagi, masih ada sekitar 38%. Jadi ini bukan sekedar lumayan awet ya, tapi awet banget. Untuk kebutuhan normal kayak misalnya penggunaan untuk produktivitas atau sosial media. Aku pribadi nggak menggunakan ini untuk game, atau sejauh ini belum ada kebutuhan yang mendetail untuk bikin konten dalam jangka waktu panjang sih. Dan yang ketiga adalah display yang menurut aku oke banget di sini. Sebenarnya mungkin untuk display buat teman-teman yang udah pakai iPhone 10 ke atas sebelumnya nggak begitu unik gitu ya soal iPhone 13 ini. Tapi buat aku yang loncat dari iPhone 7 Plus, aku bisa merasakan banget kalau di sini lebih tajam dan juga terutama untuk fitur OLED-nya. Dimana warna hitam di sini tuh nyata warna hitam, bukan hitam yang bercahaya gitu loh. Ini membuat baterai HP ini juga lebih awet juga gitu ya, karena aku sering pakai dark mode juga, yang bikin layar ini nggak begitu banyak menimbulkan cahaya. Di samping itu, yang aku suka dari iPhone 13 ini adalah ya warnanya tadi ya, warna birunya itu aku suka. Dan juga performanya, karena yap, iPhone 13 ini pakai chip terbarunya iPhone ya, Bionic A15, yang mana sejauh ini masih menjadi chipset terbarunya iPhone, dan juga tercepatnya juga tentunya. Dan untuk minusnya sendiri sejauh ini, belum ada. Buat aku pribadi selama 1 minggu ini belum ada begitu negatif impact buat aku ya, karena aku sangat-sangat mensyukuri dan suka sama HP ini. Tapi buat teman-teman yang emang sebelumnya upgrade dari iPhone yang Pro, mungkin tiba-tiba ke iPhone 13, mungkin bakal menyadari beberapa hal yang istilahnya ada downgrade-nya gitu ya ke HP, walaupun HP-nya ini baru.
Jadi buat teman-teman pelajar yang biasanya ada di channel ini, aku pengen ngasih semangat juga buat teman-teman kalau misalnya ingin mencapai suatu impian gitu ya, atau benda fisik yang teman-teman pengenin, teman-teman juga bisa mendapatkan hal tersebut. Mungkin salah satunya pengen punya iPhone terbaru misalnya. Ini tidak terlepas karena channelku ini biasa bahas soal produktivitas dan edukasi, jadi aku pengen nyelipin ini juga di tengah-tengah video review iPhone 13. Saranku adalah teman-teman coba tanamkan mindset investasi, dimana jika teman-teman pengen mencapai suatu tujuan, terutama untuk memperoleh benda-benda tangible kayak gini, coba teman-teman tanamkan mindset investasi alih-alih untuk menjadi benda konsumsi aja. Jadi teman-teman punya pemikiran kalau misalnya nanti punya iPhone 13 ini bakal dipakai untuk belajar lebih giat lagi, ataupun dipakai untuk kerjaan-kerjaan yang membutuhkan teknologi cepat, sehingga punya iPhone 13 ini nggak sekedar buat gaya-gayaan. Buat aku pribadi, dengan adanya mindset kayak gini membuat aku lebih semangat dan termotivasi untuk mengejar barang-barang yang mungkin terlihat gaya-gayaan, tapi sebenarnya ini bisa aku pakai untuk mendouble atau mentriplekan apa yang aku udah punya sekarang. So, tetap nabung dan jangan sampai longgar ya teman-teman. Terutama buat teman-teman yang udah melek finansial, mungkin bisa sambil nabung untuk beli iPhone ini sambil ditanamkan di beberapa instrumen investasi. Karena aku pribadi menanamkan uang tabungan iPhone aku ini di reksadana. Jadi sambil aku nunggu iPhone 13 rilis di September kemarin, uangku juga sambil tumbuh di reksadana. Ini yang unik sih, karena aku nggak bener-bener nabung seharga iPhone ini gitu ya, karena ada istilahnya return yang aku dapat dari reksadana, plus aku beli ini waktu Harbolnas 12-12, jadi aku dapat potongan diskon yang cukup besar, dan dari situlah lebih kecil lagi yang aku bayarkan. Jadi sepintar-pintarnya kita aja gimana untuk mencari strategi biar bisa mendapatkan goal kita, termasuk beli iPhone ini. Saran tambahan dari aku untuk pengguna iPhone ya, kalau misalnya mau upgrade mungkin salah satunya adalah jangan terlalu sering ganti iPhone. Ini berdasarkan pengalaman aku setelah aku punya gap 5 tahun iPhone 7 ke iPhone 13, aku merasakan banyak hal-hal baru dan lebih wow aja gitu rasanya. Satisfied-nya lebih banyak lah. Dan yang kedua adalah jangan terlalu banyak berekspektasi, alias ya udah tunggu aja gimana nanti datangnya iPhone ini. Karena sejujurnya aku juga nggak banyak berekspektasi soal ini, tapi pas dateng aku banyak fitur-fitur yang aku nggak ketahui malah. So, mungkin segitu aja video aku mengenai review iPhone 13 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan buat teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk beli iPhone bisa lebih matang juga. Untuk video menarik ke depannya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya. See you guys on the next video. Bye-bye.